Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada pertemuan yang kali ini, izinkan sedikit kita merenung sejenak, memikirkan sejenak, karena kita semuanya Allah berikan tanggung jawab, titipan-titipan, yaitu anak-anak kita semuanya. Ini berarti untuk kita orang tua, ayah, wahai ayahanda, wahai ibunda, kita semuanya mempunyai anak-anak, yang anak-anak kita sekarang lagi berada di dalam pendidikan, terkhusus anak kelas 1 dan juga kelas 2 dan juga kelas 3. Mereka adalah penerus kita kelak nanti. Mereka adalah orang-orang yang akan membawa kita, yang akan memberi kita. Apakah diberikan balasan yang baik atau juga balasan yang buruk, itu tergantung pendidikan kita terhadap mereka. Pada pertemuan yang singkat ini, pada video ini, pada bulan ini bertepatan dengan bulan Ramadan, mari kita perhatikan untuk anak-anak kita. Sudahkah mereka melaksanakan puasa? Sudahkah kita melatih mereka? Sudahkah kita memberikan contoh kepada mereka? Nah, ini sekarang yang harus kita pahami. Tips ataupun cara-cara bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Di ketika perjalanan kita lihat, baik di pasar, baik itu di tempat-tempat keramaian, masih banyak anak-anak yang mereka sanggup berlari ke sini ke sana, yang mereka sudah dalam pendidikan. Ini ceritanya sudah umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Mereka berlari sanggup dengan sekuat tenaganya. Mereka dayung sepeda sangat kuat. Tetapi mereka makan dan minum, mereka tidak berpuasa. Kenapa bisa terjadi demikian? Ada apa? Bisa-bisa saja kita beralasan sebagai orang tuanya, kan belum wajib mereka, belum balik. Iya, benar. Tapi itu adalah sebuah alasan kita. Benar. Karena sebagaimana di dalam hadis Nabi, orang-orang ada 3 ya, yang dia tidak Allah wajibkan, apapun tidak Allah wajibkan. Orang gila, orang tidur, dan anak-anak yang belum balik. Kalau kita hitung balik, kalau anak perempuan itu halangan, kalau anak laki-laki berumur 15 tahun atau ihtilam, mimpi basah. Apakah kita tunggu hingga mereka berumur sedemikian rupa baru kita ajarkan? Jangan. Karena menunda-nunda kebaikan akan membuat kita menjadi susah, dan kita akan celaka kelak nanti apabila menunda-nunda kebaikan. Nah, tadi apakah kita berdiam diri? Tentu jawabannya tidak. Karena kita masih ingat kata pepatah, kalau kita mengajarkan anak-anak, maka diibaratkan seperti kita mengukir di atas batu. Kalau kita mengajarkan mereka di ketika mereka dewasa, ataupun kita mengajarkan di ketika mereka tua, bahasa kita, maka bagaikan kita melukis di atas air. Tidak pernah terbayangkan melukis di atas air. Ingat, wahai ayahanda, wahai ibunda yang kita mempunyai tanggungan, ingat ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar.
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, yaitu anak, tanggungan kita semuanya. Daripada apa kita jaga? Minan nar, daripada azab atau kejinya kelak nanti api neraka. Ini sebuah ultimatum Allah kepada kita semuanya punya tanggungan, maka kita harus memberikan pendidikan kepada mereka. Bukan hanya pendidikan ibadah, akhlak dan lain segalanya. Ini adalah kewajiban kita selaku orang tua. Bagaimana cara tip agar anak-anak kita mau melaksanakan puasa? Bagaimana cara melatihnya? Yang pertama adalah kita berikan pemahaman ringan terhadap mereka. Untuk apa berpuasa? Untuk apa menahan lapar? Nah, ini kita berikan kepada mereka agar mereka ketika melakukan ibadah tersebut, mereka tidak tersiksa. Melakukannya dengan senang hati. Bukan dengan kita muka berimok. Udah puasa? Jangan. Karena itu membuat mereka menderita. Tapi mereka melaksanakan karena sudah tahu fadilahnya, sudah tahu kelebihannya, mereka senang ketika melaksanakan amal ibadah tersebut. Jadi sampaikan pengertian puasa kepada mereka. Tujuan menahan lapar. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, memberikan motivasi terbaik. Kita kadang-kala sering anak-anak berpuasa kita berikan uang. Anak-anak berpuasa kita belikan makanan yang banyak untuk buka puasanya. Puhawa, katanya apa maunya? Hingga makanan bertumpuk. Ketika dia makan hanya satu potong roti. Makanan yang lain terbuang begitu saja. Maka mubadir. Nah, ini hal-hal yang demikian tidak salah. Namun ada hal yang lebih baik lagi. Kita berikan motivasi-motivasi yang lebih baik terhadap anak kita. Kalau selesai berpuasa, kalau penuh puasanya, maka akan ayah berikan misalnya, atau akan ibu berikan uang untuk sedekah ke masjid, uang untuk beli buku, uang untuk beli makanan dan lain segalanya untuk kita sedekahkan. Jadi motivasinya adalah mendidik. Bukan motivasi adalah untuk dirinya pribadi. Nah, ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka terbiasa. Itu yang kedua, adalah motivasi yang terbaik kita berikan kepada mereka. Selanjutnya, kita berikan juga tipsnya, persiapan mereka yang matang. Nah, ketika buka puasanya, kita harus memberikan juga cara-cara. Tidak boleh makan banyak-banyaknya, langsung makan hingga perut gendut. Nah, itu nggak sanggup lagi bangun. Habis buka puasa langsung tidur. Nah, ini hal yang salah juga. Nah, kita berikan tipsnya. Sahur juga demikian. Sahur jangan hanya dengan air putih, karena terlalu tertidur, ngantuk yang sangat luar biasa. Maka bangun dia sebentar, dah kita bangun sebentar, minum air putih, tidur lagi. Jangan. Kita berikan makanan 4 sehat 5 sempurna. Kita perhatikan gizinya. Nah, di situ ada susu, nah ada madu, makannya benar dengan makanan-makanan, ada nasinya dan lain segalanya. Pokoknya sempurna. Nah, ini harus kita perhatikan supaya mereka sanggup berpuasa pada siang harinya. Bagi anak-anak kita juga, kita sibukkan mereka. Ini yang keempat. Kita sibukkan mereka agar mereka tidak mengingat lapar dan dahaga yang mereka rasakan. Pada zaman sahabat, anak-anak dibawa ke masjid. Sampai ke masjid mereka bermain kapal-kapalan, bermain layang-layangan. Itu dalam masjid. Jadi mereka disibukkan bersama dengan teman-teman hingga mereka lupa akan rasa laparnya. Nah ya, hati-hati juga kalau sekarang. Jangan sampai
kita supaya mereka menyibukkannya, maka kita berikan permainan game, kita berikan HP Android. Nah, ini yang kita takutkan, ketika mereka main game, mereka akan lupa emang laparnya, cuman akan menjadi sebuah penyakit ke depan juga untuk kita. Anak tersebut akan kecanduan game ini, hati-hati juga. Nah, kalau bisa jangan kita berikan game yang demikian. Nah, silakan kita buat hal-hal yang lain. Kita ajak jalan-jalan mereka, silakan. Ataupun melihat video-video yang bagus, yang mendidik, boleh di TV, boleh di YouTube dan lain segalanya. Pokoknya kita sibukkan mereka ini. Insya Allah hal tersebut akan bermanfaat bagi mereka. Nah, yang kelima, tips yang kelima yang terakhir ini, melatih mereka bertahap. Tuh anak bapak yang kelas 1, yang kelas 2, kelas 3, ini kita latih mereka bertahap. Jangan langsung kita vonis harus puasa. Oh, lemas sekali perutnya, puasa juga. Jangan demikian. Maka masa Rasulullah sudah diajarkan anak-anak demikian. Di ketika tibanya bulan puasa, ada Rasulullah perintahkan sahabat untuk keliling kampung, untuk mengajak anak-anak berpuasa. Barang siapa yang tadi pagi udah makan, sekarang berhenti ya, nanti makan lagi waktu sore, kalau memang betul-betul lapar. Datangnya kapan? Siang datangnya. Bagi yang sudah makan siang, khusus anak-anak puasa ya, nanti makannya waktu maghrib. Nah, ini kan berlatih bertahap namanya. Tidak langsung harus puasa penuh, jangan. Silakan kadangkala tuan anak bapak, untuk kita semuanya, ini orang-orang tuanya, memberikan tips yang demikian. Bertahap. Kalau kadangkala dia laparnya, kadang jam 1 udah nggak sanggup lagi, silakan makan. Tapi nanti setelah makan puasa lagi ya, setelah minum puasa lagi. Nanti bukanya sekalian sama ayah dan mama. Ini apa? Ini hanya untuk tumpang aja, tumpang perut, isi perut aja. Kalau nanti buka puasa, silakan kita ajarkan anak-anak kita yang demikian. Saudaraku yang Allah muliakan, jadi mari tugas kita ini semuanya untuk mendidik anak-anak kita agar kelak nanti menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang menyenangkan mata kedua orang tua, yang menjadi penerus bangsa dan agama yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.